Nggak lama kemudian ada bundaran bang. Dia di situ bundaran gitu kan. Nah saya percis berhenti di bundaran itu. Saya berhenti di situ. Itu saya penglihatan pas ngantar dia itu nggak ada orang sama sekali bang. Karena suasana udah jam 8 malam. Cuman orang lalu lalang yang biasa, cuman nggak nyampe bundaran itu. Nah akhirnya saya diam di situ, turun ya. Udah bang, udah sampai sini. Pas saya lihat nggak ada bang. Emang kenapa Pak? Udah buka dulu, ntar saya jelasin. Akhirnya saya turunin itu kardus dari motor saya gitu kan. Saya buka ikatannya, saya turunin, kita cek bareng-bareng. Di situ ada PRT, saya sama tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu di situ. Ada sekitar 10 orang lebih. Karena penasaran gitu kan. Saya buka bareng-bareng, ternyata batu nisan sama kain kafan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fogara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gua udah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horor ya sewaktu beliau menjadi ojol. Langsung aja sapa, sebelah gua udah ada Bang Samuel nih. Selamat malam Bang Samuel. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan lu cerita pas waktu jadi ojol nih Bang ya? Iya. Nah itu tahun berapa tuh jadi ojol? 2023 awal banget itu Bang. 2023? Iya, pasti semangatnya lah. Oke, sampai kapan nih lu jadi ojol? Baru sampai sekarang cuman sampingan lah gitu. Oh masih lanjut nih? Iya, lanjut cuma sampingan. Nah ini kejadiannya horornya tahun berapa nih? Tahun 2023 percis, cuman di bulan Juni. Pas gue masih semangatnya itu. Waduh, iya. Sampai ngalong-ngalong lah itu. Sampai malam nih berarti. Sampai malam. Nah ini kejadiannya malam atau pas apa? Itu malam jam sekitaran 18. Jam 8-an. Jam 8-an. Iya, jam 8-an. Oke, masih inilah, masih sore lah ya. Pagi lah. Masih sorean dikit lah. Nah, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya, Bang ya. Ya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Samuel nih, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga, seperti Bang Samuel di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Samuel, jadi gimana nih ceritanya? Jadi kejadiannya tuh 2023 pas awal-awal gua baru daftar lah akun Gojek. Pas awal-awal Maret tuh. Nah itu disitulah gue masih semangatnya. Cuman emang ini kan ojol ini gue jadiin sampingan lah ya. Jadi gue sampingin sampai sekarang gue tetap gue sampingin. Nah biasanya kan ojol-ojol itu kan narik dari pagi gitu kan. Kalau gue nih start dari sore sampai ke malam, minimal jam 1 setengah 2 lah udah pulang. Nah awal-awal gue narik ya biasa, belum ada kejanggalan gitu. Nah, lama-kelamaan gue coba gue mikir asik kali ya gue ngalong sampai pagi subuh. Biasanya kan gue pulang kerja sore narik dari jam 6 sampai jam setengah 2. Nah, ini nanti gue kebetulan pikiran gue ini mikir dari jam 8 start sampai jam setengah 3 lah gitu. Gue masih inget awal-awal tuh hari Selasa tuh. Cuman Selasa ini ya musim hujan lah bisa dibilang di bulan Juni kemarin tuh. Nah pas di bulan Juni kemarin gue nyoba pulang dari kantor, gue istirahat dulu maghrib, gue mulai keluar jam 7 Bang. Nah gue kan main layanan orderan itu kan layanan penumpang atau layanan barang paket gitu, paket. Nah gue hidupin keduanya tuh Bang. Pas awal gue nyalain, gue muter dulu Bang buat nyari orderan di sekitar rumah gue kan kadang nggak digedor gitu kan. Biasanya anak ojol sekarang nggak digedor. Kemudian gue dari stasiun nggak kena juga, gue lanjutlah ke komplek Jakarta Timur, daerah Pondok Kelapa lah ya, daerah Pondok Kelapa. Gue jalan tuh di situ, gue tuh nyala paket. Ya pas paket ini pertama gue nggak curiga nih Bang, karena kan awal-awal gue main Gosen ini baru pertama kali kena tuh di sekarang ini karena gue lagi ngejar duit juga kan. Jadi apa aja gue hidupin, gue barang sama penumpang lah gitu kan. Lalu gue berhenti ke pinggir kiri tuh. Itu ada TPU pemakaman yang orang tahu lah, orang Pondok Kelapa tahu TPU Pondok Kelapa gitu kan. Nah gue berhenti di pinggir jalan, gue ngechat lah. Ini aplikasi mengarah kemana, atas nama siapa. Nah di situ
Nah, nggak ada keterangan jenis barangnya itu apa gitu. Jadi gua oke lah, mau gue tulis mohon ditunggu ya, saya OTW ke sana. Lalu gua kan kalau nggak apa namanya masuk gang itu belum terlalu banget inilah hafal jalan gitu kan. Jadi gue ikutin cuman modal Google Map doang gitu. Jadi gue Google Map, nyampe lah di suatu toko. Gue nggak curiga di situ toko apa bang, gitu. Ternyata pas gue lihat di situ, bang, ini atas nama ini ya, penerimanya ini, gitu kan. Oh iya, bawa apanya bang ya, gitu kan. Ada nih bang, gitu, bawa ini. Dia di packing. Itu gue berupa kardus itu, gue nggak tahu gitu kan. Nah pas gue mau ngangkat, kecil lah, gue pikir gitu kecil lah. Ya udah oke, kecil. Nah gue ikat, gue belum ngeh itu apa gitu kan, karena di situ berjejer tuh ya cuman batu nisan sama bubble wrap gitu, terus sama kardus gitu. Jadi gue nggak mikir ke itu batu nisan bang gitu kan awalnya. Lalu gue nganter ke daerah Jatimakmur. Nah Jatimakmur gue nggak ada perasaan apa-apa tuh di situ, gue nggak ngeh itu paket apa isinya. Pas gue sampai ke rumah customer gue ini, gue kan turunin ya bang ya. Terus ada sela-sela di kardusnya itu, di atas itu kebuka, itu kayak batu-batu nisan gitu bang. Itu gue masih positive thinking bang. Pas gue ngangkatin, gue telepon ada kali setengah jam bang, karena customernya ini susah dihubungin. Akhirnya gue setengah jam di situ nggak ada tuh. Nah di situ belum ada pikiran negatif gue. Gue nanya lah salah satu RT di situ, kebetulan lewat dari warung bang. Pak izin mohon maaf mau nanya, rumah alamat bla bla gini, rumah alamat ini RT ini gitu, di mana gitu kan? Emang abang mau ada sangkutan apa bang gitu? Saya mau ngirim paket bang gitu kan, atas nama dia. Nah kalau nggak salah waktu itu namanya cewek bang. Tapi gue lupa itu apa namanya. Terus habis itu dia bilang paket apa bang gitu kan? Paket nggak tahu, saya belum buka gitu kan. Akhirnya saya disuruh bang ikutin saya ya gitu. Dia jalan lah, nggak jauh berapa meter ya, 50 meter, kira-kira 50 meter lah. Gue nyampe ke rumahnya dan ternyata di situ rumah udah kosong bang. Rumah kosong itu bener-bener rumah kosong pure. Ya gue kira kan mungkin baru 2 bulan sebulan lah masih oke lah ya. Ternyata ya ini rumah udah 2 tahun 3 tahunan bang, udah nggak ditempatin. Itu rumah gede, nggak terlalu gede sih, lantai 2 gitu. Cuman dia di situ itu gelap, ada rumput-rumput ini yang panjang-panjang. Rumput ilalang gitu. Gue ngeliat kayaknya nggak mungkin ini orang Masan. Tapi alamannya persis itu, dan orang-orang sono, kompleks sono keluar gitu, penasaran gitu kan. Akhirnya gue lebih tegasin Pak RT, Pak yang ini benar gitu. Iya ini gitu. Siapa lagi gitu kan? Coba dulu buka apaan? Pak RT juga penasaran gitu kan. Emang kenapa Pak? Udah buka dulu, ntar saya jelasin. Akhirnya saya turunin itu kardus dari motor saya gitu kan. Saya buka iketannya, saya turunin, kita cek barang-barang. Di situ ada Pak RT, saya sama tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu di situ. Ada sekitar 10 orang lebih. Karena penasaran gitu kan. Ternyata pas saya buka itu isinya buat tulisan, bintinya itu binti Rohim. Kalau ibunya itu saya tahu Rohim. Cuman di batu nisannya nggak ada. Nggak lupa saya gitu kan. Cuman namanya bintinya binti Rohim gitu kan. Saya buka barang-barang, ternyata batu nisan sama kain kafan bang. Di sampingnya percis, kain kafan masih panjang putih. Jadi kain kafan itu nutupin batu nisan itu, dibikin gulung gitu bang. Nah akhirnya dibuka sama PT, Mas tahu nggak kenapa sudah sini tadi kasih air putih bang, sama Pak RT itu. Nggak lama sama Pak RT itu dibilang gini, abang bukan yang abang udah kesekian kalinya driver yang datang nganter ke sini. Alamatnya bener, tokonya itu juga. Jadi itu toko, aku nggak tahu ya bang ya, entah itu dia emang nembak orderan biar dagangannya ratingnya naik kan biasanya gitu, atau emang dia order cuman ya seller kan nggak tahu ngenau, yang penting ngirim gitu kan, seller tokonya. Akhirnya diceritain dan dikasih lihat foto-foto driver-driver yang udah nganter, ada sekitar saya yang ke-6 bang. Nah jadi di situ saya dijelasin ini udah almarhum sekitar udah 3 tahun lalu, itu seorang gadis gitu, cewek gitu kan, mahasiswa lah gitu, mahasiswi lah gitu. Jadi dia tuh penasaran, meninggalnya itu di toko seller itu. Nah di situ saya mikir, oh berarti mungkin ini pengalaman gue nih. Nah dan saya udah nggak, di situ udah belum ada rasa takut bang. Nah di situ saya udah mulai, ya udahlah mungkin ini belum rezeki gue gitu kan. Karena nagih tunai bang.
Gitu. Saya nggak tahu itu mungkin ada orang yang order iseng atau driver yang ngiranya saya mainin terus lempar ke saya lagi gitu kan, saya nggak tahu gitu. Akhirnya saya putusin buat balikin ke seller itu. Saya balikin ke seller itu, saya bilang, "Bang, ini alamatnya udah berapa kali sebenarnya abang kirim kan, cuman abang udah tahu ini toko ini alamat penerimanya ini udah nggak ada. Kenapa abang masih kirim?" Saya bilang, "Saya mah tinggal kirim doang mas," gitu kan. Karena saya ngindarin debat, ngindarin emosi gitu kan. Yaudah saya refund aja gitu. Akhirnya saya retur bang barangnya, balik ke Pondok Kelapa tadi tuh. Nah nggak lama saya refund lah ya, saya retur. Oke saya jalan tuh, saya nggak ada pikir aneh-aneh tuh bang. Nggak lama jam 8-an akhirnya saya jalan tuh. Udah saya langsung mikir, Allahu Akbar, bukan rezeki berarti, sabar gitu kan. Nah saya di situ belum ada mikir aneh-aneh. Akhirnya saya jalan, gak lama saya masuk ke komplek dekat Palem, kolam renang bang. Masuk ke komplek kan itu gelap tuh bang ya. Nah saya mikir kali aja ada orang iseng-iseng buat ngorder mau ke depan. Biasanya ada bang, kalau jarak-jarak 1 kilo nganternya gitu kan. Saya lewat situ bang, saya lewat situ. Saya lewat, bunyi orderan saya bang kebetulan. Gila. Saya kan emang lagi bener-bener butuh duit tuh di situ. Mungkin gara-gara orderan pertama kayak cancel belum rezeki, saya semangat tuh. Tanpa basa-basi saya nggak ngechat itu orang bang. Saya nggak ngechat, biasanya kan saya dapat orderan, saya ngechat halo mau ditunggu gitu kan. Oke, saya samperin langsung. Nggak lama saya samperin ikutin mapnya. Itu berhenti di salah satu komplek, ada warung doang bang. Terus saya nggak ngeliat ada rumah gitu. Jadi pertigaan gitu bang. Pokoknya persis di Taman Kelapa gitu. Nah saya nanya di mana posisi gitu kan. Nah habis di situ saya ke warung itu, "Bu, ini yang mesen mana?" "Oh itu mas," gitu kan. "Mana gitu? Lagian itu orang juga dipesenin malah kabur langsung." Oke, di situ saya mulai yaudah nggak apa-apa lah, mungkin dia malu gitu. "Yang mana ibu?" gitu. Kan ada pohon bang. Jadi itu penumpang saya tuh berdiri di pohon pisang gitu, belakangnya pohon bambu. Jadi pohon pisang, pohon bambu itu dia berdiri situ, cuman keadaannya diem ngadep ke pohon itu bang. Saya nggak tahu mukanya gimana gitu kan. Akhirnya saya bilang itu bener, iya. Ternyata ibu ini yang mesen bang. Jadi melalui ibu ini yang mesen. Nah saya pikir ya udahlah oke gitu kan. Saya bawa tuh, "Mbak atas nama ini," "Iya," gitu kan. Dia bilang iya, cuman bahasanya itu lembut. "Iya," gitu. Akhirnya, "Oh yaudah, titik bener kan Mbak?" gitu. "Iya," gitu kan. Nah tujuannya dia ini ke TPU Malaka, yang ada di yang waktu saya tadi pick up toko seller itu. Ya di situ oke. Saya belum ada rasa curiga, nggak ada apa-apa karena ya saya nyari duit bang. Akhirnya saya bawa itu kakaknya, "Bener kak ini tujuannya." Dia diem. Nah kedua kali saya nanya, "Bener nggak kak? Takutnya salah doang kak. Saya lihat spion." Dia ngangguk karena spion saya kan spion PCX tuh yang tinggi hebat. Nah saya ngeliat tuh di motor di nian saya. Oh yaudah berarti ya. Sepanjang jalan saya bawa tuh. "Oke bu, makasih ya." Saya klakson ibu itu karena ibu itu yang mesen. Nah saya belum tahu asal usul ini wanita tuh dipesennya kenapa gitu kan. Saya belum tahu tuh. Akhirnya saya bawa tuh bang dari Taman Palem ke TPU Malaka. Saya bawa sepanjang jalan saya diem bang. Cuman abang mikir ya logikanya aja, kalau kita jalan bonceng orang pasti belakang berat. Motor juga kayak ya nggak enteng-enteng banget. Tapi di sepanjang jalan banyak polisi tidur, saya berasa bawa angin bang. Kayak naik sendirian. Iya gitu, kayak sendiri aja gitu. Tapi pas saya ngecek spion beberapa kali saya sering memastikan takutnya jatuh entah apa tumblok gitu karena dia lemes bang badannya gitu. Ditanya cuma diem gitu. Daripada saya pikir saya kena rating jelek, ya udahlah saya angkut aja nggak banyak nanya gitu kan. Oke saya jalan. Nah sempat di tengah jalan dekat kelurahan Pondok Kelapa itu saya nanya iseng-iseng lah gitu kan, "Mbak dari mana?" gitu kan. Diem dia. Diem tapi dia nunduk begini bang. Kenapa saya tahu? Spion saya itu masih ngarahin ke dia. Dia diem begini. Nah sesekali pas saya mau nyampe di jalan itu sebelum ke TPU-nya, dia begini mulu, nyengklekin palanya mulu gitu. Orang bilang gitulah ya. Nah di situ kan bacaan titiknya itu TPU Malaka doang. Nggak ada keterangan entah warung, entah toko gitu kan. Nah saya pikir di situ
paling nih orang ke kosannya, ke kos-kosan. Karena di situ TPU Malaka itu ada sebuah kos-kosan baru yang baru dibikin di awal pintu masuk ke TPU makamnya itu. Saya pikir di situ, Bang. Nah, pas saya mau nyampe ke situ, belok ke kanan tuh. Berhenti di kosannya itu kan saya. Karena titiknya itu belum nyampe sih sebenarnya. Nah, saya bilang, "Mbak, di sini kan?" Dia pas saya lihat belakang, nggak ada kata-kata yang gitu. Terus di mana, Mbak? Titiknya di sini. Alasan saya gitu, Bang, gitu kan. Katanya mbaknya tuh, nunjuk doang. Nggak ngomong, nunjuk. Oh, lurus. Dia nunjuk. Daripada saya komplain, emosi gitu, udah saya bawa lah, udah sabar, niat lu cuman nari duit, pikiran saya gitu. Saya jalan lah, deret, nggak lama kemudian ada bundaran, Bang. Kalau abang tahu kuburan almarhum Olga, nah kan di situ kan dia kuburnya, dia di situ bundaran gitu kan. Nah saya percis berhenti di bundaran itu, saya berhenti di situ. Itu saya penglihatan pas ngantar dia tuh nggak ada orang sama sekali, Bang, karena suasana udah jam 8 malam. Cuman orang lalu lalang yang biasa, cuman nggak nyampe bundaran itu. Nah akhirnya saya diam di situ, turun ya, udah Mbak, udah sampai sini. Pas saya lihat nggak ada, Bang, penumpangnya. Saya bengong cari ke penumpangnya, takutnya doang nih, Bang, saya takutnya doang dia jatuh. Karena selama saya perjalanan itu jalanan ada yang rusak, ada yang enggak gitu kan, takutnya dia oleng gitu kan. Saya balik lagi tuh, saya lihat ke kosan nggak ada, saya mastiin lagi. Akhirnya saya puterin tuh bundaran tuh, blok-bloknya saya cari nggak ada, Bang. Saya pikir dia itu orang yang kabur nggak mau niat bayar gitu kan. Nggak lama saya termenung, ini bayarnya apa ya? Saya cek kan, ternyata uangnya itu uang tunai, Bang. Belum saya sempet tagih. Nah, nggak lama kemudian saya berdiri lah, saya pusing kan begini, saya lepas helm, saya lihat belakang jok saya ada duit, Bang. Duit. Nggak lama itu duit lecek-lecek dilipet-lipet gitu, Bang. Duit 2 ribuan sama 10 ribuan. Itu argonya 12 ribu. Ya, akhirnya saya minum, istirahat, alhamdulillah. Udahlah, lu mau kemana terserah gitu kan. Yang intinya saya dapat duit nih. Nggak lama saya minum, set, ada bapak-bapak, Bang. Kayaknya itu tukang gali kubur. Kenapa saya bilang tukang gali kubur? Dia bawa pacul. Oh iya. Ya, ditepok lah inian saya. Ditepok, terus akhirnya saya bilang, kenapa, Bang, gitu. Abang udah lama di sini? Baru, Bang, gitu. Enggak kok, saya baru lihat abang, saya liatin dari tadi ada setengah jam muter-muter. Maksudnya, abang muterin lingkaran itu? Lah, kan saya muternya situ ke blok situ lagi. Enggak, Bang, saya lihat abang muter begitu, gitu. Muter-muter lingkaran. Kenapa, Bang? Gitu. Saya ngantar penumpang, Pak. Terus pas sampai di sini orangnya nggak ada, cuman duitnya udah bayar gitu kan. Mana uangnya? Ini, gitu kan. Pas saya lihat, lah duitnya itu, demi Allah saya nggak bohong, duitnya itu berubah jadi daun, Bang. Nggak tahu kenapa itu ya. Pas bilang, siapa namanya, Bang? Saya masih ingat kan itu ya, ibu-ibu warung tuh. Yang ngasih nama kan ya ibu warung lah, dia di order katanya. Ini ibu-ibu warung, Bang, yang di Taman Palem gitu kan. Oh, di order dia. Iya. Cewek bukan? Cewek, rambut panjang bukan? Iya gitu. Coba sini, Bang. Abang turun, kunci stang motornya, ikut saya. Oke, saya ikutin, Bang. Kan motor saya di sini. Saya jalan ke blok kiri. Arah kiri saya kan. Saya ikutin tuh bapak-bapak. Kenapa, Bang? Abang lihat dah. Siapa? Bang. Maksudnya apa gitu? Abang, sebelum Abang ada yang driver juga yang kena dari Palem itu juga. Ngasih tahu ke saya. Ini, cuman saya nggak tahu itu binti siapa, kan namanya itu di situ masih Murni binti siapa gitu, aku lupa di situnya. Nah di situ saya cuma lihat Murni, beda sama gue orderan saya. Tapi setelah saya pikir yang order kan ibu-ibu warung situ gitu kan. Oke, saya mikir kenapa, Bang? Abang sebelum Abang hari-hari kemarin itu udah ada. Ini siapa maksudnya? Ini seorang mahasiswi lagi yang ditabrak di daerah Pondok Kelapa sini, gitu. Nah, terus abang di sini bukan sekali 2 kali juga, Bang. Ada driver sebelumnya, udah 3 kali, abang yang ketiga. Nah, abang yang ketiga yang dimintain antar, Bang, gitu kan. Nah, saya pikir, masa iya sih gue narik baru sehari udah diginiin sih, gitu kan. Baru keluar gue dari gawean terus narik gitu. Saya pikir gitu kan. Nggak percaya gitu. Terserah abang kalau nggak percaya gitu kan. Yang penting
Abang lihat duitnya. Nah di situ saya cek bang, duitnya bang berubah jadi daun bang. Awal saya pikir 2.000 sama 10 ribuan, 12.000 kan. Nah akhirnya saya bilang ya udahlah mungkin ini belum rezeki gue banget dan mungkin gue kecapean. Saya masih mikir saya halu. Saya simpen duit saya di kantong. Saya inisiatif balik ke warung itu. Oke, saya balik ke warung itu. Saya balik ke warung itu. Nggak lama di jalan pas di warung itu saya nanya, Ibu, mohon maaf gitu. Ibu dapat anak ini dari mana gitu kan? Penumpang saya tadi. Emang kenapa bang? Abang udah nganterin. Dia bilang gitu, cuma nyolot ke saya gitu kan. Udah, kenapa emang bu gitu kan? Ini saya tuh nganterin tadi, cuman orangnya hilang gitu. Terus ternyata saya ditunjukin tukang kubur, dia udah meninggal gitu. Ah masa sih bang? Bohong kali, itu aja saya orderin tadi aja ada. Ada suaminya tuh bang. Kenapa ibu gitu? Iya kan bapak lihat kan gitu. Bapak lihat kan tadi si anak itu yang ibu order jalan dari sono. Jalan dari mana maksudnya? Ternyata si cewek itu jalan dari lapangan, bukan dari lapangannya yang dia lihat. Ibu-ibu sama bapaknya ini lihat dari arah pohon bambu tadi dan minta tolong ke situ. Akhir pas minta tolong balik lagi ke situ gitu. Nah dia bilang ngakunya anak kompleks ini. Nah saya belum percaya di situ kan. Serius ibu? Iya gitu kan. Ibu berapa kali ngorder? Sekali doang. Nah, saya nginget tuh bang, kata bapak-bapak tukang gali kubur itu, katanya udah berapa kali kan dianterin kan sebelum saya kan. Nah, saya pikir mungkin nih orang dari bukan dari tempat satu doang gitu kan, ada tempat lain. Akhirnya gue bilang, masa sih bang, abang dianterin ke kuburan? Lah ibu kan lihat, ibu ngorder TPU Malaka, dan saya ngorder di situ. Saya kira di kosan itu bu, gitu kan. Terus di mana ya bang? Emang abang turunin? Dia minta di bundaran itu. Akhirnya saya pikir, astagfirullahaladzim, dia istighfar lah ya. Akhirnya saya bilang, terus gimana bang? Udah dibayar? Oh, udah. Saya bilang udah gitu. Saya nggak mau ganggu ibu itu karena ya ini bukan hak ibu. Ibu cuma order gitu kan. Ya udah, saya pikir gitu dalam hati saya. Ya udah, akhirnya saya lanjut bang. Berhenti, saya nggak enak badan di situ kan. Saya lemas. Aduh, gue lanjutin nggak ya? Soalnya kalau gue lanjutin badan gue lemes bang gitu. Karena balik kerja langsung narik gitu kan. Gak lama udah gue putusin buat balik ke base camp bang, istirahat. Ada base camp gue tuh di daerah Duren Sawit. Base camp gue ini bisa dikategorikan bekas rumah dinas kesehatan dan kosong. Jadi kita bikin lapak di situ bang. Nah, gak lama saya nongkrong situ. Saya ke sono, saya nongkrong kan niatnya mau cerita lah ke teman-teman. Akhirnya saya sampai sono, nggak ada teman-teman saya. Saya hubungin tuh di grup. Ayo sini gitu, mampir gue di sini nih, gue bawa gorengan. Nah, ntar gue bawa beli gorengan pakai uang gue gitu kan. Akhirnya dia pada oke, OTW. Setengah jam bang, kagak nyampe OTW doang kan. Saya bilang, saya duduk di situ kan. Jadi posisinya saya parkir motor, ini pintunya. Parkir motor saya tuh ke arah SMP sekolahan, SMP 194. Nah, saya nongkrong situ bang. Pas saya nongkrong, nunggulah teman order nih, belum nyambung lagi dari situ karena ya udah saya belum berani nyari yang benar gitu kan. Pokoknya saya nyortir di situ lah istilah katanya. Di situ saya diam, teman saya datang, set, well gitu kan, kenapa gitu kan, biasa gitu kan. Gue mau cerita nih gitu, gacor nggak lo, digituin kan, cerita dulu gue gituin kan. Kenapa emang gitu? Gue 2 kali coy dikerjain hari ini, maksud lo? Lu mikir nggak? Gue pertama dapat gosennya itu arah ke Jatimakmur. Cuman pas gue antar ke titik, ternyata si orang ini udah meninggal dan rumahnya udah kosong. Dan kedua, gue ini ngantar penumpang dari Taman Palem ke TPU Malaka. Ternyata yang gue bawa ini cewek gak ada dan uangnya itu daun. Serius loh, gue kasih tunjuk bang daunnya. Nih, lah gila lu ya, main kok daun lu kantongin goblok gitu kan. Lah ini buktinya, gue gitu kan. Lah ini gue SS nih, saya kasih lihat bang. Lah iya ya, lu kok nggak berani banget coba gitu. Jam 8 loh, gue bilang. Jam 8, lu masuk akal nggak gitu kan? Berarti ada yang nggak beres nih, gitu kan? Oh iya, kebetulan dia tuh suka ngaji bang, gitu. Coba lu ngaji, lu gila ya, gue Kristen, goblok. Saya bilang gitu kan, saya bilang gitu. Dan saya bilang, oh iya susah juga ya gitu. Coba ntar gue panggilin teman gue ada namanya Wahyu lah, bisa dibilang. Dia tuh bisa nyembuhin orang yang ketindihan atau apa.
Nggak lama si dia dapat order tuh, sebelum dia mau ngechat dapat order. Saya ditinggal tuh. Itu posisi gelap. Abang boleh searching SMP 194 itu ada bekas rumah-rumah dinas kesehatan. Gue di situ bang, sampai malam sama temen gue kan. Kebetulan gue sendiri. Nggak lama pas di situ gue ditinggal ada kali 15 menit. Ada yang lempar batu bang dari belakang kosannya rumah dinas itu, tempat gue nongkrong. Gue kira teman gue iseng bang. Biasanya teman gue bisa muncul dari mana aja tuh. Kan soalnya sampingnya gang itu ada gang lagi tuh. Dari samping rumah dinas, belakang rumah dinas itu ada gang lagi. Takutnya ada bocah entah siapa gitu yang nimpuk isengin gue suruh cabut kan. Gue di situ masih positif. Kedua kali ada siul, gitu kan. Gue diem. Gue nggak respon karena gue nunggu orderan nih. Ada gue cabut langsung, pikir gue gitu bang. Ketiga kalinya pas bunyi orderan, bunyi tit gitu kan, bunyi orderan gue nyalain, gue ngechat penumpangnya baik saya kesana kan. Nggak lama ada yang bilang, ada yang bisikin gue, tolong, tapi cewek. Karena kan gue nggak mau nyangkutin itu penumpang yang gue bawa tadi. Kenapa? Karena dia nggak ngomong waktu pas gue bawa kan, cuma nunjuk doang kan. Akhirnya gue nyalain, gue serem di situ udah mulai panik bang. Terus gue jalan, motor gue ketahan bang. Padahal gas gue ngeplong gitu, tapi ban depan gue kayak ada nahan. Akhirnya gue bilang, ya Allah, saya pengen niat kerja gitu kan. Udah jangan ganggu gue dong. Gak lama saya bilang gitu, saya ngebut tuh, motor saya gitu kan. Akhirnya saya mau nabrak trotoar tuh, yang tempat duduk trotoar situ. Akhirnya saya mundurin, saya jalan lagi kenceng. Itu percis ada yang nahan bang. Di situ ada yang nahan. Padahal rem saya nggak kepencet sama sekali. Gas saya tujuin begini, nggak mencet rem sama sekali bang. Akhirnya saya jalan tuh. Saya jalan, saya bawa motor ke arah orderan kan. Akhirnya di sini penumpang asli bang. Nah penumpang asli dia ngomong, bang kok lemes banget muka abang gitu, pucet. Emang ketahuan dari muka saya bang pucet. Iya kak gitu. Saya ceritain gini. Jadi bang abang istirahat aja. Kebetulan penumpang ini arahnya ke rumah saya. Jadi saya langsung pulang di situ. Saya pulang, saya istirahat. Nah saya masih ingat jam 10 itu saya nyampe rumah gitu kan. Jam 10 pas. Karena deket kan rumah saya, kayak beda 2 kilo lah. Nah, saya duduk di kamar saya. Saya tidur tuh sendiri, bang. Adik saya sama abang saya, sepupu saya di bawah. Sama keluarga saya, orang tua saya di bawah. Nah, saya duduk di sini. Jendela saya kan kebuka ya, tiap malam ya. Karena nggak ada ventilasi juga kan, satu-satunya jendela kan. Dan depan jendela saya tuh jemuran nyokap saya kan. Nah, saya di situ sambil main HP, sambil ngebayangin. Karena kalau saya nggak bayangin pun, itu tiba-tiba bang saya bayangin gitu kan. Ada di pikiran saya, kenapa ya malam ini gue kayak nggak disetujuin gitu. Gue narik gitu kan. Padahal niat gue narik gitu kan. Apa dia mau kenalan atau apa gitu kan. Apa karena gue baru pertama kali ya mau nyoba ngalong gitu kan. Akhirnya pas saya main HP, angin tiba-tiba kenceng bang. Cuman nggak hujan. Angin kenceng gitu. Gitu. Jemuran mama saya jatuh ke bawah. Saya betulin lah. Ada kali 5 kain lah bang. Ya, saya betulin begitu. Pas terakhirnya saya mau cabut ke dalam lagi kan di teras luar balkon lah ya. Pas dia mau cabut bang, tolong. Itu 2 kali bang. Tolong, suara cewek. Masih percis banget suara cewek yang saya dengar itu. Nah di situ saya pikir, apa iya ya yang gua antar tadi sama yang Batu Nisan itu sama? Karena kan kalau saya samain, yang satu saya antar ke Batu Nisan ini kan daerah Jati Makmur, Bekasi dong. Nah terus yang katanya si orang tukang gali kubur tukang gali kubur itu bilang rumahnya itu kecelakaannya itu di dekat Pondok Kelapa. Nah di situ saya mikir kayak nggak nyambung kali ya gitu kan. Tapi kan dia bilang kecelakaannya di situ. Apa mungkin dia rumahnya Jati Makmur ya? Karena berdekatan lah ya, nggak terlalu dekat banget sih emang, cuman berdekatan kan. Karena di situ ada kampus bang, ada kampus, ya gue nggak bisa nyebutin ya. Ada kampus dekat-dekat Pondok Kelapa itu. Nah akhirnya gue mikir, iya mungkin kali ya, karena di situ ada kampus, ada mahasiswa juga, banyak kan cewek di situ bang. Karena itu ilmu teknologi apa gitu, cewek gitu kan, informatika cewek semua.
Dan rumahnya mungkin di Jati Makmur, karena gue pernah bawa penumpang cewek arahnya Bekasi semua, nggak ada yang daerah Jaktim, orang-orang jauh semua bang. Akhirnya gue mikir, oh iya betul, berarti itu fix, mungkin dia juga orangnya. Akhirnya gue bergadang di situ, gue nggak ada culan lagi, tapi gue masih pikiran bang, gue nggak diteror di situ, nggak diteror aneh-aneh di situ. Nah akhirnya gue bawa tuh tidur tuh pelan-pelan, setengah satu gue ketidur, gue kemimpian gini bang. Dia mahasiswi ini awalnya tuh seorang gadis yang cantik lah, bule lah, blonde gitu kan, rambut blonde gitu, putih. Nah dia ini mau beli Naiso, beli boneka, cuman di perempatan kelurahan dia ditabrak sama ojol, ya kan. Pikiran mimpi gue gitu. Nah, akhirnya dia terpental tuh, ojol itu kabur. Nah, di situ gue mikir, bangun, tiba-tiba pas gue bangun, badan gue kaku bang. Gue kan tidur telentang begini ya, selalu aja gue kayak gini. Nah, pas gue melek begini, di hadapan gue langsung tuh ada cewek nindi gue bang. Ada cewek nindi gue. Dia bilang gini, saya bilang tolong, minta tolong. Gue nggak tahu harus gue ngapain, gue teriak, gue malu gitu. Cuman pikiran gue tuh kayak awas gitu kan. Akhirnya gue pertama kali gue tindihan itu, kali, karena sebelumnya itu gue cuman bisa ngelihat kalaupun dia tuh nampakin diri. Ini enggak, gue pertama kali gue ketindihan, tapi nggak kerasukan bang. Nah gue ketindihan di situ, badan gue lemes banget, lemes-lemesnya gue. Akhirnya gue doa kepercayaan gue sendiri kan. Gue doa kepercayaan sendiri, ada 15 menit, 20 menit, itu gue masih tegang. Akhirnya pas gue bilang, udah kalau lu mau ngambil nyawa gue, ambil aja gitu. Akhirnya adek gue nih naik nih, yang kecil. Naik bang, gitu. Yuk mabar gitu kan. Pas di situ gue langsung tarik napas panjang gue. Kalau dia nggak ada, mungkin gue nggak tahu lagi nasib gue gimana kan. Di situ gue mulai, wah anjing nggak beres ini, nggak beres. Kenapa lu bego kayak ngapain aja? Adek gue nanya gitu kan. Gue belum berani bang cerita bang, karena gue takutnya adek gue ini nggak mau nemenin gue tidur gitu kan. Yaudah nggak lama gue mabar tuh, bergadang gue sepanjang hari teror itu bang. Gue bergadang sama adek gue. Akhirnya gue beraniin tidur jam 8 pagi bang. Nah itu gue di situ kan lagi cuti ya. Gue dikasih cuti sama bos gue 2 hari lah. Karena emang udah jatuh gue libur kan. Nah akhirnya gue tidur, gue cuti gawean 2 hari. Akhirnya gue tidur sampai sore jam 2 lah. Gue mulai tidur kan jam 8 pagi, bangun jam 2 sore kan. Di situ gue mikir, gue sambil makan, gue mikir gue narik lagi nggak ya? Gue narik malam lagi nggak ya gitu kan, mikir gitu. Cuman kalau gue nggak narik, akun gue bermasalah bang. Karena kan peraturan sekarang kan ketat ya kan di ojol ini. Akhirnya gue berani diri buat narik. Belum gue ajak adik gue itu ya. Itu gue belum ngajak adik gue. Akhirnya gue narik lagi tuh. Gak lama gue kan narik, normal tuh bang. Normal. Sehari 2 hari tuh normal gue selama cuti tuh. Gak ada gangguan apa-apa. Nah, pas singkat cerita ya bang. Singkat cerita, 3 hari ini nih. Gue baru pulang gawe itu jam 7 malam. Dan gue belum prepare, belum mandi, belum apa-apa. Gue langsung narik dari keempat gawean gue. Gawean gue tuh di daerah Klender. Nah, akhirnya gue gawe langsung cabut daerah Klender. Nah, singkat cerita, gue sebelum narik itu, sebelum on beat, gue udah negasin diri gue jangan pernah ke daerah Pondok Kelapa lagi. Karena kalau gue ke daerah situ lagi, pasti dapat dia lagi, isingnya gitu kan. Akhirnya gue di situ udah gue narik. Gak lama gue dapat dari Cipinang Penjara. Gue nggak ngeliat tujuannya kemana bang. Nah akhirnya gue bawa ya cowok itu sih, emang cowok gitu kan, aman kan. Sampai gue tegesin ke teman gue, bang lu manusia kan bang, saking gue takutnya. Kenapa emang bang? Ntar gue ceritain bang di jalan kan. Gue cerita tuh sama penumpang gue. Gue nggak ngeliat tuh mapnya gue ini tujuan kemana. Oh, pas singkat cerita, kok lewat Duren Sawit ya? Kok lewat rumah sakit Duren Sawit gitu kan? Gue pikir, bang tujuannya kemana bang gitu kan? Belimun lah. Pondok Kelapa dong gitu. Iya gitu. Emang apa bang? Lu masih takut? Gue kan dia udah gue ceritain kan. Iya gitu. Udah tenang, masih rame beli limun. Itu jam 8:30 bang. 8:30 gue ngangkut tuh penumpang nyampe situ jam 9 lewat dikit. Udah bang, masih aman, tenang. Pas gue nyampe turunin, set. Bang makasih ya, hati-hati ya gitu.
Wah anjir, hati-hati apa nih, gue pikir kan. Nah udah lama gue selesain tuh. Set. Nah pas di situ gue jalan, gue tumben-tumbenan nih bang, orderan gue cepet masuk nih. Abis selesain, set, dapat lagi. Tet, gue bawa. Itu kebutuhan orderan gosen. Nah gosen, gue kan main 2 layanan seperti yang gue bilang awal kan. Pas main gosen, gue bawa nih. Di paket ini ada 2 tipe bang. Jadi tipe e-commerce sama tipe dari pengirim orang ke lu ke ngirim ke gua gitu contohnya. Akhirnya gue jemput nih di Pondok Kelapa ini, nganter ke Pondok Rangon, terminal Pondok Rangon. Akhirnya gue bawa dari turun Pondok Rangon, bang bawa apa? Gitu kan, bawa kardus gitu kan, gitu. Bawa kardus nih, iya gitu kan, kosongan. Iya pas gua nggak ngeliat kalau beda yang pertama kan beda dia ini cuma diikat doang. Oh ini rapet bang, sama bubble wrapnya juga, sama plastik hitamnya juga. Akhirnya gua bawa, pas gua bawa, ternyata gua nggak ada sangkut pautnya karena dia berat bang. Jadi kalau gua tulisan itu kan goyang-goyang seperti awal itu gua merasa goyang kan karena space-nya kurang kan. Nah akhirnya gua bawa ke pondok, sampailah ke Pondok Rangon ini. Yang mana ya? Nah titiknya ini ada acara bang, acara orang meninggal lah, tapi Kristen. Ya, tapi Kristen. Nah, namanya ini Novita gitu lah. Gue masih ingat Novita yang nganter ke Pondok Rangon nih. Singkat cerita, kak ada yang mesen nih, paket kak gitu kan. Siapa gitu kan? Lah ini namanya Novita. Oh bukan masalah gitu kan. Di mana? Ini yang lagi ada acara. Oh mungkin saya mikir anaknya atau siapa kan, entah itu makanan atau apa ngirimnya gue lewat barang gitu kan. Ada soalnya kayak gitu bang. Nah akhirnya saya bilang, permisi, ada tamu-tamunya kan. Nyari siapa mas gitu kan. Ini kak ada kiriman paket gitu kan. Siapa? Novita gitu kan. Coba mas tunggu sini ya. Akhirnya dia ke dalam nih bang. Yang saya temuin nih ke dalam, nyamperin orang. Nah orang yang saya temuin itu bapak-bapak sama ibu-ibu sambil nangis. Ada apa ya mas ya? Paket kak. Siapa? Novita. Astaga. Gitu kan. Kenapa astaga gitu kan. Kayak orangnya belak-belakan saya. Kenapa astaga kak gitu kan. Anak saya mas itu. Lah terus kenapa? Saya cuma nganter doang kan. Anak saya udah meninggal mas. Terus apa isinya nih mas gitu kan. Dia gitu kan kata suaminya gitu. Udah kita buka rame-rame aja ya gitu. Loh saya nggak tahu ini, saya cuma terima duitnya. Iya itu uangnya saya tetap bayar mas gitu kan. Kan dia tunai tuh. Udah kita buka rame-rame. Dibuka ternyata itu pakaiannya dia sama baju-baju putih seragam dia, baju-baju mahasiswi bang. Baju-baju mahasiswi udah bercak darah. Saya masih ingat dia kan baju putih itu lengan panjang. Di kancingnya ini masih ada buntelan darah. Terus di sininya sobek, ada darah di darahnya. Terus yang saya lihat lagi di lehernya ini darah, ya kan? Astagfirullahaladzim. Pantesan di perjalanan gue bau amis bang, cium bau amis. Nah di situ gue belum ngeh, karena kan gue nggak mau tahu lah, nggak ada hak lah ya buat buka itu paket kan selama jalan. Nah akhirnya dibuka lah sama pihak keluarga, ternyata itu darahnya. Nah gue singkat cerita nanya, ibu, bapak, mohon maaf saya lancang ya. Emang kenapa ya Mbak Novita ini? Anak saya kecelakaan gitu kan. Nah terus baru kapan? Baru tadi gitu kan. Kejadian pas banget percis itu. Cuman gue nggak berani foto karena ya itu keluarga semua bang. Nah akhirnya gue pikir ya udah Mbak, Pak, Ibu, saya mohon maaf pamit ya, dikasih lah. Argonya tuh 38 dikasih tip lah sama dia lah. Nah terus saya balik, gak lama. Di perjalanan tuh saya masih ingat udah jam 10:30 jam 11-an. Di perjalanan saya lewat TPU Pondok Rangon, saya lewat angin kencang banget. Terus ada yang bilang terima kasih mas gitu. Terima kasih. Saya berhenti. Saya nggak ngeh itu tuh kuburan karena gelap bang. Saya nggak ngeh itu kuburan. Kenapa saya bilang itu? Saya tahu itu tuh kuburan. Pas saya lewat begitu seliweran, kok kotak-kotak ya? Kok ada bunga-bunga yang baru ditabur gitu? Oh berarti ini emang kuburan gitu. Saya pikir gitu. Nah saya lihat map, saya kan mau arahin pulang ke Jaktim. Saya nggak tahu arah mananya kan. Saya masang map. Titiknya itu berhenti di TPU Pondok Rangon. Saya tahu tuh. Saya berhenti. Pas saya mau masang ke Jaktim,
lagi dia pas saya mau pasang ke map Jaktim ada ngomong lagi di kuping kanan saya, terima kasih mas gitu kan, sampai kedua kali doang itu. Saya bilang udahlah gue cabut dah, gue matiin aplikasi, gue pulang bang. Nah tadi kan lu orderan pertama nih berarti nganter batu nisan sama kain kafan. tapi namanya tuh nggak ada. Bintinya tadi siapa? Enggak, itu yang kedua bang bintinya. Enggak, Yang Rohim. Oh iya Rohim. yang tulisan Rohim. Rohim atau Rohim. Terus tadi yang atasnya namanya siapa sih yang kedua? Novita. Bukan yang sebelumnya. Yang anterin apa lagi sih? Orang. Namanya siapa? Itu murni, itu ibu-ibu pedagang. Oh beda. Itu ibu pedagang. Si Mun ini nama si ibu. Iya, pedagang itu yang ngorderin dia. Kira masih ada sangkut pautan dengan namanya dia. Enggak, itu kan ibu-ibu pedagang doang. Tapi menurut si ibu pedagang ini dia cuma sekali nih yang Sekali, karena kasihan doang, karena dia sempat ngomong minta tolong ke ibu itu, pesenin ojol, dan ibu itu juga sempat curiga kenapa tujuannya ke TPU. Nah dia pikiran saya sama pikiran ibu-ibu ini sama, dipikir ke kosan itu yang awal, kan ada tuh Pondok Kelapa tuh yang awal tuh kosan gede tuh, yang udah jadi ruko-ruko juga tuh. Nah awalnya kita tuh mikirnya ke situ bang, ke TPU itu, ke kosan itu, ternyata enggak, ke bundaran gitu. Nah ini berarti ini yang apa yang ucapin terima kasih yang terakhir ini berarti siapa nih yang namanya yang Novita berarti? Nah si Novita ini nggak tahu lah, gue nggak tahu menahu yang tentang di Pondok Rangon itu apa sangkut paut sama juga kecelakaan karena denda atau apa, gue nggak tahu. Di situ gue Pondok Rangon itu udah putus di situ. Ini yang nampakin yang terakhir ini. Ya terakhir dia ngucapin terima kasih karena udah ketemu itu. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Samuel nih mengenai perjalanannya sewaktu menjadi ojol nih. Banyak banget terornya disamperin sampai dimimpiin emangnya. Dan tadi karena Ditindihin pernah. Dan itu berarti korbannya rata-rata cewek lah ya. Cewek bang. Oke, terima kasih banyak nih Bang Samuel. Siap bang. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Samuel di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Samuel juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.